Assalamualaikum Ibu Ayu. Gimana nih kabarnya Bu Ayu? Waalaikumsalam Bu Rosi. Alhamdulillah nih baik Bu Rosi. Lama nggak ketemu nih Bu Rosi. Iya, sibuk apa nih Bu Ayu nih? Kelihatannya makin seger aja nih. Aduh, nih Bu kalau di SD Mas sekarang tuh lagi sibuk-sibuk persiapan PPDB nih Bu. Karena memang Oh, memang iya. masih belum sih, tapi kita tuh Iya. udah persiapan persiapan awal dulu gitu tuh Bu. Nah ini jadi Iya. makanya sibuk aja terus juga ini kemarin habis sakit saya tuh Bu. Ya Allah. Aduh. Baik, Ibu Ayu, dalam kegiatan coaching kali ini mungkin sepertinya ada yang akan Ibu Ayu kemukakan ya ke saya ya dalam rangka pertemuan ini. Jadi rencananya pertemuan ini itu apa sih Bu? Iya nih Bu Rosi, aduh saya tuh sebenarnya lagi ada masalah nih Bu. Jadi sekarang ini Bu Mhm. sudah masuk 2 bab ya Bu ya, 2 Wih. bab terutama di pelajaran matematika nih Bu. Kayaknya anak-anak itu nilai matematikanya tuh gimana ya Bu Rosi, aduh malah makin banyak anak yang di bawah KKM begitu Bu Rosi, ya Allah ini gimana ini? Duh saya tuh jadi pusing nih Bu Rosi. Baik, jadi menurut Bu Ayu tujuan dari pertemuan ini apa sih Bu? Ya, mudah-mudahan dari pertemuan ini saya berbincang-bincang dengan Bu Rosi, saya bisa menemukan solusi-solusi atau saya bisa muncul ide-ide nih dari saya nih atau gimana nih dari Bu Rosi gitu ya tentang Iya. menghadapi masalah saya nih Bu Rosi. Nilai matematika itu loh Bu Rosi anak-anak tuh terus Mhm. kayaknya seperti udah kayak nggak suka gitu menyepelekan pelajaran matematika tuh Bu Rosi. Tujuannya Iya. mudah-mudahan dari percakapan ini, dari pertemuan ini ada titik terang gitu bagi saya nih untuk menyelesaikan itu tuh. Iya, jadi definisi untuk tujuan akhirnya itu yang mau diketahui apa nih sama Bu Nah, Ayu? iya nih Bu Rosi, tujuan akhirnya misalnya dari percakapan ini tuh saya ingin, saya bisa menemukan gitu ya, menemukan ide-ide atau Mhm. strategi-strategi untuk mengajar matematika yang baik, sehingga nilai matematikanya itu loh Bu Rosi bisa naik lah yang kira-kira keberhasilannya tuh ya, 85% lah siswa tuh bisa gitu dan Iya, jadi hasil evaluasinya baik gitu Bu Rosi. iya, jadi ukuran keberhasilan pertemuan ini apa, Bu? Nah, ukuran keberhasilan pertemuannya ini yaitu tadi, mencapai nilai matematika atau saya punya strategi jitu atau strategi yang baik tuh Bu, untuk meningkatkan nilai matematika siswa saya nih Bu, di kelas 5 nih. Nah, kalau misalnya nih Ibu diberi skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Bu Ayu ini ada di skala berapa sih sekarang, Bu? Kayaknya skala 4 dan 5 deh Bu. Soalnya ya begitu Bu, dari sudah 2 bab itu berarti kan ada 4 kali evaluasi ya Bu ya. Malah Iya. kadang-kadang saya beri tambahan 1 kali evaluasi, itu nilai siswa itu yang mencapai KKM tuh hanya 45%, hanya 50%-nya dari 30 siswa hanya 15 siswa gitu Bu. Jadi kayaknya Hmm. posisi saya nih kayaknya di 4 atau 5 lah kayaknya Bu. Oke, nah sekarang harapan Ibu setelah kegiatan coaching ini sudah dibicarakan tadi ya, kira-kira nanti harapannya Ibu nanti akan berada di skala berapa sih? Saya sih pengennya ya Masa oke, 7 atau 8 gitulah Bu Rosi, 7 atau 8 lah, heeh. 8, Karena kalau 10 ya. mah kayaknya terlalu berat nih ya Bu Rosi ya, jadi saya 8 aja deh. 8 aja Bu ya. Iya. Nah, eh pasti Ibu Ayu tahu dong ya kekuatan-kekuatan yang Ibu punya ya dalam mencapai tujuan tadi apa Bu? Nah, kekuatan saya ya Bu Rosi ya, kekuatan Iya. saya itu sebenarnya ketika saya mengajar itu Bu Rosi, Mhm. saya itu, menguasai matematika bab itu gitu. Misalnya bab tentang, penjumlahan dan pengurangan pecahan gitu. Saya tuh sebenarnya kekuatan saya
sudah menguasai bab itu gitu. Terus saya Mhm. juga sudah, membawa misalnya kayak bahan-bahan ajar yang konkret itu kan karena namanya di SD ya Bu Rosi ya. Iya. Jadi di SD itu tidak bisa belajar abstrak, jadi saya bawa misalkan kayak pecahan-pecahan saya bawa misalnya benda-benda yang bisa dibelah 2 atau dijadiin berapa, Iya. seperti itu. Nah, kemudian, peluang atau kemungkinan apa sih, Bu, yang bisa Ibu ambil gitu dalam rangka mencapai tujuan? Dalam rangka mencapai tujuan, ya Iya. peluang saya kayaknya, eee, pengen banget nih punya strateginya gitu, peluangnya itu, melakukan strategi-strategi pembelajaran yang asik gitu, Bu. Saya Mhm. mengelompokkan siswa-siswa gitu, misalnya yang tadi kan ada 50% nih, Bu, siswa saya yang Iya. berhasil. Jadi saya yang 50-50 gitu, setengah-setengah. Jadi setengah siswa yang saya acak yang sudah mampu dengan yang tidak, yang pinter, berhitung dengan yang tidak. Mungkin peluang-peluang saya juga memberikan latihan-latihan soal terus gitu kepada siswa gitu, sehingga memacu gitu, siswa itu untuk satu suka dulu dengan pelajaran matematika, sehingga nilai matematikanya bisa meningkat, seperti itu, Bu. Kayaknya peluang-peluang saya yang seperti itu dan juga mungkin saya harus berkolaborasi dengan guru kelas lain gitu ya, Bu, guru kelas lain yang, eee, mengajarnya tuh sama gitu, misalnya masih ada posisi pecahan gitu, misalnya kayak di kelas 4 gitu, gimana sih gitu berkolaborasi. Jadi Iya. bisa saya masukkan dalam pembelajaran gitu, trik-triknya gitulah, peluang-peluangnya gitu, Bu Rosi. Iya. Baik, tentunya, satu kegiatan kan nggak mungkin dilaksanakan mulus aja ya, Bu, ya. Iya. Kayaknya ada nih, hambatan atau gangguan. Nah, hambatan atau gangguan itu, gangguan apa saja sih ya, Bu, yang dapat, menghalangi Ibu bisa mencapai tujuannya tadi? Iya ya, Bu, ya. Kalau hambatan-hambatan memang, Bu, setiap kegiatan gitu pasti kan ada hambatan-hambatan ya, Bu, ya. Kalau Mmm. misalnya dalam mencapai tujuan saya ingin meningkatkan nilai matematika, kadang-kadang yang saya analisa gitu ya, Bu, hambatan-hambatan itu biasanya banyak datangnya tuh dari, eee, fokus belajar siswa gitu atau perilaku siswa yang sudah, eee kayak jenuh gitu, misalnya apalagi misalnya pelajaran matematika itu udah di jam kedua tuh. Kayak anak-anak tuh udah merasa capek karena anak zaman sekarang itu Bu, kalau Iya, istirahat itu selalu main bola padahal belum betul, jadwalnya Bu. iya, belum jadwalnya olahraga. Kalau pagi udah belajar tema gitu, jam istirahat itu pasti main bola. Nah, jam kedua tuh datang tuh Bu sambil kipas-kipas, kayaknya mungkin konsentrasi juga itu merupakan hambatan menurut saya itu. Hambatan, jadi nggak konsentrasi anak-anaknya. Terus saya juga mungkin dalam diri saya ada hambatan-hambatan yang mengajarnya belum kena ke siswa gitu, terus atau, alat peraga yang saya bawa itu kurang menarik bagi siswa, terus, strategi-strategi pembelajaran yang saya lakukan itu juga menurut siswa, "Yah tidak menarik," seperti Iya ya, itulah, Bu, ya. kayak gitu hambatan-hambatan. Kadang Bu, kalau misalnya lagi kerja kelompok, tuh ada aja Bu anak-anak yang lapor gitu di SD mah, "Ibu ini tidak kerja Bu, ini ganggu terus." Nah itu juga merupakan hambatan Bu. Hambatan, Bu, ya, oke. Jadi, solusinya apa sih, Bu, kalau saya dapat gangguan-gangguan yang seperti tadi Seperti tuh, Bu? itu ya, iya nih. Nah, solusi saya nih Bu untuk menghadapi hambatan-hambatan dalam pencapaian tujuan ini, pertama saya tuh, memberikan deadline. Misalnya ketika Mmm. kelompok 1, kelompok 2, saya pembagian kelompok gitu. Terus saya berikan pekerjaan pada kelompok 1, 2, dan 3 sampai seterusnya gitu. Saya kasih deadline nih, kalian harus mengumpulkan tugas ini dalam waktu sekian. Terus pembagian tugasnya harus dengan benar, misalnya siapa, ini pembagian apa, ini pembagian apa. Jadi saya harus, ke anak SD itu harus detail gitu, Bu. Nih, tugas Iya. kamu ini seperti ini seperti ini seperti ini, itu merupakan solusi untuk menghadapi hal-hal yang hambatan-hambatan tadi tuh, Bu. Nah, terus yang kedua, saya juga memberikan, kayak semacam kesepakatan kelas gitu, Bu. Jadi kalau misalnya bukan waktunya, olahraga, jam istirahat tidak boleh olahraga.
tidak boleh main bola. Atau siapa yang masuk ke kelasnya nanti kipas-kipas gitu, keringatnya berlebih sehingga capek, tidak konsentrasi lagi belajarnya, itu kita membuat kesepakatan. Jadi adanya hal-hal yang kalau bukan olahraga berarti kita sepakat dong tidak main bola ketika istirahat gitu, Baik. sehingga jam kedua tidak. Baik, Bu. Selanjutnya apa sih rencana Ibu dalam mencapai tujuan tersebut, Bu? Yaitu Bu, rencana saya dalam mencapai tujuan itu tuh, saya melakukan, pertama ya Bu, melakukan rencana-rencana yang membuat RPP yang baik, Iya, menyiapkan alat peraga yang konkret gitu, terus iya. me mengelompokkan siswa gitu dengan, heterogen gitu ya Bu ya, misalnya laki-laki dan perempuan yang Betul. mampu dengan yang menguasai atau dengan yang belum gitu. Pokoknya secara rata dan adil seperti itu, Bu. Seperti itu kayaknya. Baik. Nah, kalau menurut Ibu nih, dari tadi yang sudah dikemukakan ya ada tujuannya, kemudian yang jadi prioritas Ibu, strateginya di pembelajaran juga. Nah, itu kira-kira bisa Ibu lakukan dalam jangka waktu berapa lama tuh, Bu? Nah, kayaknya saya ya karena ini nanti mendekati penilaian akhir tahun ya, Bu, ya. Mhm. Saya pengen intens aja deh misalnya 1,5 bulan gitu. Heeh, seperti itu atau 5 minggu begitu, Bu, jangka waktunya gitu. 5 minggu gitu, Wah, Bu. ini saya lihat optimis sekali nih, Bu, ya. Iya nih Bu Baik, Rosi, dan karena kan tujuannya dekat. kalau di Nah, SD cukup banyak nih Bu, kalau matematika iya. itu 1 minggu itu bisa 2 atau Mhm. 3 kali pertemuan saya bagi Bu. Jadi Oh, atau iya. kalau misalnya pas pulang Mhm. juga saya tuh kadang sering, kasih, Baik, tambahan matematika gitu, karena itu Bu, betul. mengantisipasi nilai yang rendah itu saya udah pusing Iya. sekali. Kemudian ini Bu, lanjut, ukuran keberhasilan dari rencana Ibu tadi, apa nih? Nah, iya ukuran keberhasilannya Iya. yaitu nilai evaluasi di matematika meningkat gitu ya, Bu, ya. Mhm. Terus siswa juga, yang di bawah KKM itu sedikit gitu, dari tadinya 50% bisa meningkat menjadi 80% anak-anak yang berhasil, yang tuntas. Karena saya belum kurikulum merdeka, Bu, saya masih kurikulum Iya, 2013, iya. Jadi iya. masih dibatasi dengan KKM gitu. Nah, saya pengennya ya nilai meningkat, siswa juga dalam pemahaman, konsep-konsep matematika juga bagus, itu ukuran keberhasilan. Iya. Oke, kemudian untuk antisipasi gangguan-gangguan yang ada di kelas tadi, Bu, Oh iya ya, Bu, ya. apa nih? Pertama saya, niatkan diri, Bu, untuk Iya, selalu memberikan pelayanan terbaik kepada siswa ya, Bu, ya. betul. Yang kedua adalah membuat kesepakatan kelas tuh, Bu, yang nantinya akan kita tingkatkan menjadi keyakinan kelas, itu harus tuh. Yang ketiga ya mungkin saya berkoordinasi dengan atasan gitu tuh, Bu, mungkin dalam jangka waktu misalnya seminggu seminggu sekali atau sebulan sekali Bapak Kepala Sekolah memberikan penguatan-penguatan atau nasihat kepada saya dan kepada siswa saya sehingga bisa nyambung gitu tuh Bu, saya Mhm. berkoordinasi dengan atasan dan juga kolaborasi dengan rekan sejawat kayak tadi tuh Bu, misalnya Iya. materi pecahan ada di kelas 4 saya berkolaborasi dengan rekan sejawat. Mungkin, itu yang bisa saya lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan gitu atau gangguan. Iya. Nah, selanjutnya nih Bu, komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah dikemukakan tadi itu apa sih, Bu? Nah, iya Bu. Saya, komitmen harus ya Bu ya, saya pokoknya intinya saya ingin meningkatkan nilai matematika. Jadi komitmen saya harus benar-benar membuat perencanaan yang baik gitu, melakukan, kerjasama yang baik dengan siswa juga, melakukan strategi-strategi pembelajaran dengan baik, pelayanan pendidikan yang baik, membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Jadi komitmen benar-benar gitu Bu, konsentrasi dalam meningkatkan nilai matematika inilah, supaya Baik. tercapai gitu. Dalam rangka mencapai apa yang sudah jadi komitmen Ibu tadi ya, kira-kira siapa sih Bu, yang bisa membantu Ibu dalam supaya komitmennya tadi bisa terjaga gitu? Oh, ya sudah pasti Bu, komitmen pertama diri sendiri, terus juga kita juga mengajak siswa gitu ya Bu ya. Siswa juga harus, membantu atau yang bisa membantu menjaga komitmen saya, terus juga atasan langsung seperti kepala sekolah dan juga rekan sejawat mungkin itu Bu.
Terus, apa-apa yang membuat komitmen saya bisa itu, yaitu tadi, eee, rencana-rencana yang baik gitulah, Bu. Seperti itu, Baik. kegiatan-kegiatan KBM yang baik, seperti itu, Bu. Baik Bu Ayu, luar biasa dari awal sampai akhir tadi yang mulai dari tujuan, Alhamdulillah. identifikasi, kemudian rencana aksi, tanggung jawab. Ini luar biasa sekali Bu Ayu rencana-rencananya supaya bisa meningkatkan nilai matematika siswa-siswinya yang rendah. Baik, nah untuk selanjutnya tindak lanjut dari sesi coaching ini apa sih Bu? Iya, Bu, alhamdulillah nih, Bu, dari tadi saya ngobrol dengan Bu Rosi, jadi udah muncul ide-ide saya, "Oh iya saya tuh harus begini, yang belum saya lakukan ini nih tadi tuh." Jadi saya udah mungkin terbuka, tindak lanjut saya nanti akan saya lakukan rencana aksi itu dengan baik, sesuai dengan tadi jangka waktu saya nih, Bu, 1,5 bulan saya harus bisa nih meningkatkan siswa nih. Terus saya juga akan ya sudah bisa nih, Bu, saya sudah akan bisa melakukan rencana aksi itu dengan, komitmen yang tinggi seperti itu, Bu. Mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi di coaching selanjutnya ya, Bu Rosi, jadi bisa membuka ide-ide yang tadinya tertutup nih, Bu Rosi nih, saya nih. Amin. Ya, terima Ya, kasih. terima kasih Ibu Ayu Sama-sama, Bu Rosi. Ya, untuk assalamualaikum. kesempatannya hari ini. Ya, Ya, kita berdua bisa melakukan kegiatan coaching gitu iya, sehingga iya. solusi dari permasalahan itu bisa bisa kita dapat. Sudah didapatkan. Iya, terima kasih Bu Rosi, Terima terima kasih kasih Bu, banyak. Ya, sama-sama. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rosi. Waalaikumsalam, Ibu Ayu. Gimana kabarnya Bu Ayu? Alhamdulillah sehat, Bu. Lama tidak bertemu ya, Bu. Iya Bu, ini Hari. sedang sibuk Bu di SMK-nya. Kebetulan saya ngajar dikasih jam ngajar IPAS Ibu. Oh, pantesan ini nggak ada Jam, WA-WA masuk nih. Hai hai. iya. Baik, Bu Rosi, hari ini rencana, percakapan kita apa nih ya, Bu? Nah, iya Bu. Ini kan saya kan ngajar IPAS ya Bu ya. Mhm, Sesuatu yang baru gitu kan. Ya, Bu, mhm, sebenarnya bukan sesuatu yang baru sih. Saya kan tadi ngajar kimia. Nah, kemudian sekarang ngajar IPAS. Nah, iya. ngajar IPAS itu di dalamnya ada unsur ilmu sosialnya. Oh, Nah, gitu. untuk menjelaskan ilmu sosial itu kan biasanya butuh bacaan atau teks yang panjang gitu ya. Nah, Mhm. siswa saya itu merasa sangat kesulitan jika harus Mhm. memahami teks seperti itu, Bu. Oh, begitu ya, Bu Rosi ya. Hmm. Jadi, tujuan dari pertemuan kita ini kira-kira apa nih, Bu Rosi nih? Tujuan kita Ya, jadi kalau di pembelajaran supaya semua siswa saya itu bisa memahami pelajaran IPAS dengan baik gitu kan. Saya ingin siswa saya itu mempunyai kemampuan literasi yang baik. Nah, ini juga begitu. nanti dalam rangka untuk mensukseskan pelaksanaan asesmen nasional yang Oh, biasanya iya. di kelas 11 itu Oh, merekanya. begitu ya, Bu Rosi ya. Wah, Iya, heeh. Berarti, tadi ukuran keberhasilannya apa tadi, Bu Rosi? Ukuran siswa keberhasilan. saya nanti punya kemampuan literasi yang baik, Ibu. Iya, iya, iya. Baik nih Bu Rosi, ke identifikasi, saya mau identifikasi dulu nih ya Bu Rosi. Boleh. Kira-kira, eee, posisi sekarang nih Bu Rosi nih, posisi sekarang Mhm. nih kalau skala 1 sampai 10 gitu ya dengan masalah yang seperti Bu Rosi ungkapkan tadi, Iya. kira-kira Bu Rosi posisinya di mana nih sekarang nih Bu Rosi? Iya, jadi saat ini saya tuh merasa posisi saya masih ada di skala 5, Ibu, karena saya melihat siswa saya itu, ya itu tadi kemampuan literasinya masih kurang. Iya, seperti itu ya, Bu, ya. Lalu Iya. keinginan Bu Rosi itu kira-kira, setelah melakukan kita nanti menganalisa dan lain sebagainya, Mhm. kira-kira, keinginan Bu Rosi nih,
skalanya meningkat ke skala berapa nih Bu Rosi kayak Iya. kira-kira gitu kan? Kalau misalnya, langsung ujuk-ujuk dari 5 ke 10 kayaknya terlalu sempurna ya, Bu, ya. Iya Saya ya juga Bu tidak, ya. tidak tidak bisa menutupi artinya siswa saya, kondisinya kan seperti itu gitu. Nah Artinya begitu, iya iya iya. kemampuannya itu masih, Jadi rata-rata, betul. iya, jadi pengennya di angka skala berapa tadi Bu Rosi? 8, Pengennya di skala 8 aja sudah 8 cukup, ya? Bu, iya. Oh iya gitu ya. Nah Target kalau saya di sudah skala 8. iya. Kalau sudah nih Bu Rosi nih tentuin skala 8 kira-kira kekuatan, Bu Rosi nih dalam mencapai tujuan Bu Rosi yang tadi tuh gimana nih Bu Rosi? Nah, Kekuatan ini Bu Rosi Bu, nih? sebenarnya sih walaupun, input siswa kami itu masih tergolong kurang ya, tapi Mhm. sebenarnya untuk sarana prasarana kami sebenarnya sudah lengkap, termasuk perpustakaan. Kami punya Oh gitu ya. perpustakaan yang representatif gitu kan, nyaman, nah kemudian buku-bukunya juga beragam gitu. Tapi Iya. ketika saya berkunjung ke perpustakaan itu jarang sekali siswa yang, berkunjung ke sana gitu dari catatan, petugas perpustakaannya. Seperti Mhm. itu, Ibu. Seperti itu ya Bu Rosi ya. Nah Ya. dari kekuatan-kekuatan itu tuh kira-kira peluang atau kemungkinan yang dapat diambil oleh Bu Rosi itu apa nih? Kemungkinannya nih untuk mencapai tujuan itu, Nah, kira-kira dari kekuatan-kekuatan itu peluang yang bisa atau kemungkinan yang bisa diambil yang mana sih Bu yang lebih condong gitu? iya, kalau saya sih nggak muluk-muluk dulu ya, Bu, ya. Saya Mmm, terapkan dulu, yang ada di kelas saya gitu. iya. Jadi pada saat, mengajar IPAS itu Iya, saya ingin membiasakan mereka untuk, bisa mereview gitu, mereview, sebuah mhm, wacana atau teks yang, ada di pelajaran IPAS gitu. iya, Jadi dengan pembiasaan-pembiasaan seperti itu, karena sudah terbiasa, mhm. otomatis nanti akan menjadi bisa seperti itu, Ibu. Oh begitu ya Bu ya. Oh, iya. Kira-kira nih Bu, pada saat diidentifikasi seperti ini tuh, ada tidak sih hambatan-hambatan yang mungkin nanti terjadi gitu atau yang ada gitu hambatan-hambatannya gitu, apa sih Bu kira-kira ada nggak ya? Iya, kalau hambatan pasti ada, Bu. Iya, Namanya juga siswa SMK ya, Bu, iya ya. ya Bu ya. Siswa SMK itu kan cenderungnya memang lebih menyukai praktek gitu dan tidak Mhm, terlalu menyukai teori gitu. Terus, apa ya, siswa juga lebih lebih senang untuk, bermain dengan HP-nya, dengan gadgetnya gitu, ketimbang iya, ketimbang harus, mendengarkan guru, iya, apalagi kalau ngajarnya itu, membosankan ya, Bu, ya. iya, karena Yes, anak SMA sudah besar ya Bu ya. betul. Solusinya apa tuh ya Bu Rosi solusinya? Nah, kalau solusinya saya ya berhubungan tadi dengan perpustakaan ya, Bu, ya, Mhm, pemanfaatan, sarana yang ada di perpustakaan itu saya pengen kolaborasi dengan, perpustakaan, eee, me-review buku, membiasakan anak untuk membaca buku, me-review mhm, buku gitu. Membuat, kayak semacam program literasi gitulah, entah mhm, itu dilakukan 1 minggu sekali gitu, mhm mhm. atau dengan mengadakan, lomba literasi antar kelas Oh, gitu. iya iya, Bu Rosi. Iya, yang Iya. entah untuk, nanti juaranya ditampilkan pada saat acara pensi HUT sekolah, Wah, iya, betul, seru seru kayaknya sekali nih ya, Bu Rosi, begitu. kayaknya nih. Nah, untuk Betul. rencana aksinya nih, Bu Rosi, kira-kira Bu Rosi punya rencana apa sih untuk mencapai tujuan nih, rencana aksinya yang seperti apa ya, Bu Rosi, kira-kira? Nah, untuk rencana aksinya, eee prioritasnya ya, Bu, ya, sebagai prioritasnya. Nah, prioritasnya ya tadi pada saat, KBM itu kita membiasakan, literasi, Oh, ya iya memasukkan unsur-unsur literasi ke dalam iya kegiatan belajar mengajar. iya, Bu iya, Bu Rosi. Nah, Iya. strateginya gimana tuh, Bu? Strategi yang Ibu bisa lakukan nih, Bu Rosi nih?
Iya, jadi strateginya itu biar, apa ya, ngajarnya itu tidak membosankan, tentunya saya, butuh, trik ya mengajar yang menyenangkan seperti itu, Bu. Gimana saya Iya. bisa mengajar dengan menyenangkan gitu, kemudian memasukkan, unsur-unsur permainan pada saat kegiatan belajar mengajar, Mmm. atau, apa, membuat soal-soal yang mengandung unsur literasi bisa dipadukan dengan, TTS misalnya, Wah, iya. istilah Seru itu sih. anak seneng banget Bu kalau udah dikasih, "Hari ini kalian buat TTS," gitu ya. Wah, Wah itu iya. sudah Kayaknya seru sekali ya Bu Rosi nih. iya, atau dengan kartu, ya pokoknya dengan dikombinasikan dengan, banyak permainan gitu. Oh, iya 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 Bu Rosi. Nah, Bu Rosi itu jangka waktunya berapa lama ya Bu Rosi ya, kira-kira nih Bu Rosi nih? Bu Rosi Kalau saya lihat, kemampuan siswa saya kurang lebihnya, 3 bulan lah Bu, saya 3 butuh bulan ya waktu Bu ya? ya kurang Nah, lebih 3 bulan. mudah-mudahan ya 3 bulan ini tercapai ya Bu Rosi. Lalu, Ya, ukuran keberhasilan rencana ini nih Bu Rosi, rencana iya. aksi ini ukuran keberhasilan yang, apa gitu Bu Rosi, ukuran keberhasilannya Nah, Bu Rosi? kalau ukuran keberhasilannya Mhm. itu, diharapkan nanti setelah 3 bulan siswa itu sudah terbiasa gitu ya Bu, yang menyelesaikan soal-soal dengan unsur literasi. Jadi Mmm. lebih bisa memahami gitu. Oh begitu Iya, ya Bu Rosi ya? soal literasi, Heeh. betul. Iya iya, betul betul. Nah, bagaimana cara Bu Rosi apabila ketika melakukan rencana aksi ini ada gangguan-gangguan gitu Bu Rosi? Bagaimana sih mengantisipasi gangguan-gangguan pada saat pelaksanaan rencana aksi ini Bu Rosi? Gimana? Iya, kalau untuk mengatasi, apa, siswa-siswa yang memang tidak, mau mengikuti instruksi gitu, Iya. kelihatannya boring gitu ya, Mhm. apa, tidak mau aktif di kelas gitu ya. Nah, strategi sayanya itu, antisipasinya saya pasti membuat kelompok ya, Bu, ya, membuat kelompok Mhm. yang lebih heterogen gitu. Oh, Jadi iya. siswanya lebih lebih heterogen lagi, Oh, nggak begitu. semuanya pinter, dalam satu kelompok, tapi dibagi, yang Iya. pintar literasi tentunya saya di awal saya sudah membuat, asesmen diagnostik ya, terlebih dahulu, heeh. Mmm, mhm mhm. Diidentifikasi, ini siswa ini pinter, ini kurang literasinya, nah itu. Gitu, Sudah Bu. kurikulum merdeka ya Bu Rosi ya? Sudah ya di situ? Iya, kurikulum Oh, merdeka. iya Bu Rosi, menarik sekali nih Bu Rosi. Lalu bagaimana nih Bu Rosi, komitmen Bu Rosi nih terhadap rencana aksi itu? Nah, Komitmennya? kalau komitmennya saya dari awal dari perencanaan dulu mungkin ya, Bu, ya. Mhm. Perencanaan dalam rangka membuat RPP atau modul ajar, saya Ya. sudah memasukkan unsur literasi di dalamnya. Terus, saya juga menyiapkan bahan-bahan, bacaan, literatur gitu yang lebih beragam. Kemudian sudah siap membuat, soal-soal yang di dalamnya mengandung literasi Mhm gitu. mhm mhm. Gitu, Wah, nih Bu Bu. Rosi heeh, saya tertarik sekali nih malah bikin catatan-catatan kecil nih Bu Rosi dari kekuatan Bu Rosi gitu tadi ya, Iya. peluang, hambatan, gangguan, sampai dengan komitmen yang tadi Bu Rosi ungkapkan ini ya. Nah, ini terakhir nih Bu Rosi, siapa sih yang dapat membantu Bu Rosi dalam menjaga komitmen tadi tuh gitu tuh? Siapa Iya. dan apa gitu Bu Rosi? Jadi yang pertama, pasti dari dalam diri saya sendiri ya, Bu, ya. Niat saya gitu. Niatan Itu yang kan kuat. memang saya harus punya keinginan yang kuat gitu, Iya melihat Bu Rosi. kondisi seperti itu gitu. Iya. Kemudian selanjutnya tentu saya juga, eee, harus berkolaborasi dengan atasan saya gitu ya, Bapak Kepala Mhm. Sekolah beserta, jajarannya seperti untuk, membantu mendukung, apa yang akan saya lakukan. Iya iya. Kemudian di komunitas, MGMP IPA sendiri saya juga, ikut mengkomunikasikannya dengan rekan-rekan, begitu, Ibu. Wah, Bu Rosi, alhamdulillah, tadi sudah saya dengarkan nih Bu Rosi sepertinya dari awal tadi kita berbincang-bincang gitu kan ada masalah Bu Rosi, kayaknya sekarang saya udah ngelihat nih mukanya Bu Rosi udah ada aura-aura, nah berarti saya tahu nih yang harus saya lakukan nih, berarti ini ya, Bu Rosi. Lalu bagaimana nih Bu Rosi tindak lanjut dari percakapan kita nih? Karena Nah, kayaknya dari muka-mukanya udah 8 tuh tercapai gitu. iya nih, dengan, proses coaching seperti ini saya lebih tergali lagi nih dengan pertanyaan-pertanyaan Bu Ayu yang semula tidak saya
terpikirkan sebelumnya, oh iya gitu, ternyata saya Oke. terpikirkan bisa, masalah ini gitu. Jadi Oke, Ibu. mudah-mudahan Baik, terima kasih Ibu. iya, sama-sama Bu Saya Rosi. saya akan melakukan, rencana-rencana aksi yang sudah saya kemukakan tadi dengan baik, mulai dari membuat Ya, perencanaan modul ajar yang baik, menyiapkan siap. bahan literasi yang beragam dan juga memasukkan unsur-unsur literasi ke dalam soal gitu. Sehingga diharapkan nanti dapat meningkatkan, kemampuan literasi, siswa saya khususnya Heeh. dalam rangka persiapan asesmen nasional mereka di kelas Nah, iya, 11 gitu. mudah-mudahan nanti asesmen nasional nilainya tinggi ya Bu Rosi ya. Amin. Literasi Terima kasih Bu bagus. Ayu atas Iya, sama-sama bantuannya Bu Rosi, nih. mudah-mudahan sukses selalu. Nanti Amin. kita ketemu lagi ya Bu Rosi Amin. Baik Bu. untuk hal-hal positif berikutnya. Terima Iya, terima kasih. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.